The summer's calling. Oke Sobat Karya, hari ini kita jumpa lagi. Di video kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu inspirator dari kita. Beliau seorang guru dan beliau juga seorang yang menekuni bidang hortikultura dan juga seseorang yang menerapkan program pemerintah, yaitu pemanfaatan tanah pekarangan. Seperti apa keseruan bincang-bincang kita kali ini? Yuk kita langsung tengok ke rumahnya. Monggo. Yuk Sobat Karya, kita hari ini sudah berada di rumah Pak Sani. Dan sekarang saya sudah bersama Pak Sani. Di samping saya ini, dia adalah salah satu pemuda kreatif yang sekarang menekuni bidang hortikultura, tanam sayur-sayuran di lingkungan, lebih tepatnya program PTP di desa. Seperti apa, kita akan tanya langsung ke Pak Sani. Halo Pak Sani. Oke. Selamat siang. Pak Sani, saya masuk ke sini tadi iya. itu kan lihat banyak sekali tanaman sayur-sayuran di sini, ada lombok, ada sawi juga. Terus pertama kali bisa muncul ide seperti ini itu awalnya seperti apa? Sekarang bagaimana gitu maksudnya? Ya, awalnya kita dulu berawal dari sebuah program yang dinamakan Program Kemandirian Pangan, di mana kami belajar di Pondok Pemusda. Tahun 2012, tahun 2013 itu kami mengadakan suatu kreativitas di mana dari pimpinan kami, Pangapunten Pak Yai Tanjung itu mengapresiasi kita untuk memanfaatkan tanah pekarangan sesempit mungkin atau seluas mungkin, itu kita memanfaatkannya untuk itu. Kemudian pada waktu itu kita bergerak dengan tanaman di polybag, di pot, atau di pipa, atau di apakah yang mungkin sesederhana mungkin dimiliki oleh masyarakat. Bagaimana pekarangan itu bermanfaat untuk dapat digunakan mencukupi kebutuhan sehari-hari dulu. Berarti awal mula dari ide ini adalah belajar dari pondok, lalu dapat bekal dari pondok, lalu dikembangkan kepada masyarakat, gitu kan intinya. Untuk selama ini Mas Sani itu katakanlah bersumbangsi kepada desa gitu, apa saja yang sudah Pak Sani perbuat untuk selama ini sampai saat ini? Ya, memang kita awalnya tidak terlalu tertuju atau mengejar pada suatu gerakan yang besar, Mas Heri. Waktu itu kita memang berbudidaya untuk lingkungan keluarga. Ibu-ibu rumah tangga, ibu PKK kemarin juga bersinergi dengan kita untuk belajar bercocok tanam bersama itu. Untuk apa itu ya, hari ini kan memang apa ya, kesehatan dan ekonomi itu dapat kita tata bersama, Mas Heri, melalui program ini. Mas Sani, saya kenal Mas Sani itu sebenarnya sudah lama ya teman-teman semuanya ya. Sejak dulu itu memang dia itu suka dengan tanaman. Mulai dari sedikit-sedikit, sekarang sudah banyak, lumayan banyak. Sejak kapan tepatnya Anda berminat di sini, terus latar belakang Anda, apa sih tujuan Anda dalam menggerakkan program ini gitu? Oke. Kurang lebihnya awal 2014, bulan Januari kalau nggak Februari, waktu itu ada gerakan menanam bersama itu di komunitas kami, namanya waktu itu Jawatan, Jamaah Warga Tani Nusantara namanya itu. Kita itu di beberapa titik sudah ada, Mas Heri, bukan sekedar di Bajulan saja, kita juga ada di kecamatan lain seperti di Mejayan juga ada, di Wonasri juga ada. Waktu itu kita saling bersinergi untuk membantu mempersiapkan media tanam, Mas Heri. Jadi waktu itu memang kita sesama komunitas saling membantu. Nah, terkait nanti pelebarannya ke masyarakat sekitar, nanti kita tetap bisa membantu. Waktu itu akhirnya kalau di sini di lingkungan kami Bajulan itu sudah sedikit banyak sudah juga belajar ke arah situ, mulai
kurang lebih tahun 2015-16 itu kemarin juga ada yang sudah mulai belajar bercocok tanam. Suatu saat kita juga sering sharing bahwa pelaku-pelaku tanaman itu ternyata juga merasakan manfaatnya Mas Heri. Terus untuk jenis tanaman apa saja yang sekarang ini ditanam, terus musim apa saja yang sekiranya bisa baik dalam hasil panennya? Oke. Iya. Terus tanaman apa saja kalau di bulan kita kan di Indonesia ini kan ada 2 musim kan, ada musim hujan sama musim kemarau. Iya. Nah, jadi pada waktu musim hujan itu cocoknya kita menanam apa, terus medianya apa, terus gitu. Seperti itu Pak Sani. Siap. Mohon dijelaskan pada teman-teman. Terkait musim penghujan tidak terlalu berpengaruh sebenarnya Mas Heri. Hanya mungkin ada kendala 30-40% saja, tidak terlalu berpengaruh pada tanaman. Cuman ada beberapa sedikit tanaman yang memang agak rewel istilahnya, agak rewel di musim tertentu ya. Di musim tertentu. Apalagi kalau kemarau, contoh tanaman yang mungkin agak rewel itu sayuran. Mungkin kendala dalam pengairan Mas Heri. Iya. Mungkin itu seperti sawi atau selada, itu kan butuh air Mas Heri. Jadi itu di musim kemarau itu tapi cuman pengairannya juga harus agak sedikit ekstra Mas Heri. Kemudian di musim penghujan yang agak rewel juga ada, itu di bawang merah dan bawang putih dan seledri biasanya itu kan. Karena tingkat keasaman yang tinggi itu membuat terkadang si tanaman itu mudah terkena hama. Cara istilah Jawa ini lodoh Mas Heri. Lodoh. Dari kita juga sering melakukan riset, dalam arti riset sederhana mungkin karena perlakuan dan media. Nah, itu kan juga poin sederhana yang sangat penting Mas Heri, yang mungkin jarang dipelajari oleh para sobat pelaku tani. Alas, ini angel. Padahal bisa kita pelajari Mas Heri. Menyerah dhisik ya? Iya, menyerah dulu. Yang harus kita tata bersama itu sebenarnya. Oke, jadi teman-teman intinya jangan menyerah dalam berusaha. Kalau kita menemui kendala atau kegagalan, kita cari ilmunya di mana saja gitu. Ya, lebih baik kita cari guru untuk bisa menjelaskan bagaimana sih yang ya bisa dari teman, bisa dari pengalaman gitu, bisa kita pelajari lah dari mana saja gitu. Sharing ya. Iya. Banyak sharing dengan yang berpengalaman ini bisa lebih bagus. Sambil gini Mas Heri. Ya, ngopi asik ya, ngopi asik gitu. Bisa lebih ngolah pikir. Iya, bisa lebih menginspirasi dan terinspirasi. Iya. Oke, berikutnya untuk manfaat dari pemanfaatan tanah pekarangan ini ya Mas Ani ya. Iya. Ini kita sebutnya seperti itu karena kebanyakan masyarakat mengenalnya pemanfaatan tanah pekarangan. Iya. Manfaatnya sendiri untuk masyarakat apa saja yang bisa didapat oleh masyarakat itu? Mungkin ini sederhana kalau dibilang Mas Heri ya. Sebenarnya kita hanya cari lemah, coba nih, golek lemah, golek keletong dan golek berambut. Nah, tahu berambut gak? Sekam. Yeah. Kulitnya padi itu ya, itu kan juga bisa untuk media tanam, sobat karya. Jadi kita hanya menggunakan media tanah, kemudian kompos, mungkin daun atau kotoran kambing itu, dan sama kotoran sapi dan berambut yang dibakar tidak terlalu gosong itu. Jadi kita gunakan untuk itu, kemudian kita aduk, diolah dengan komposisi sesuai karakter tanaman Mas Heri. Yeah. Kita lari ke manfaatnya. Dari manfaat itu sudah jelas sehat Mas Heri. Jadi dari kegiatan seperti ini, segi kesehatan ada Mas Heri, segi ekonomi bahkan kalau memang ada kelebihan dari menanam bisa kita jual Mas Heri. Yeah. Mungkin ada saudara yang membutuhkan atau bakul etek keliling itu kan bisa kita titipi. Nah, ya. Bakul sayur keliling itu bisa. Jadi dari kegiatan sederhana ini sebenarnya nggak ada ruginya Mas Heri, dan banyak sekali secara ekonomi, secara edukasi bahkan Mas Heri. Akhir-akhir ini pemerintah, sekolah, instansi pendidikan itu menggerakkan namanya untuk program penghijauan atau di pemerintah itu PTP itu loh Mas Heri. Nah, untuk di pemerintah Madiun sendiri untuk penguatan pangan keluarga itu memang diwajibkan ya di tahun 2021 ini. Jadi dari pemerintah Kabupaten Madiun sendiri itu memang mencanangkan untuk penguatan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Madiun untuk mengatasi wabah yang lagi ada di tahun ini ya. Oke. Teman-teman, Pak Sani ini
Dia juga pernah ngisi di pelatihan-pelatihan di mana di desa, di instansi. Jadi kalau pengen belajar tentang bagaimana cara menanam yang bagus, yang baik, yang benar, bisa konsultasi, bisa sharing di sini sama Pak Sani yang ada di Desa Bajulan, Kecamatan Saladeng, Kabupaten Madiun di RT 7. Di sini juga menyediakan banyak sekali pupuk organik yang bisa dibuat untuk media tanam teman-teman semuanya. Terus di sini juga menghasilkan minuman-minuman rempah-rempah ya. Iya. Ini bisa dilihat teman-teman ada di sini. Iya. Ini bisa diceritakan sedikit ini Mas Ani. Oke, ini sebuah minuman dari tanaman sendiri, yaitu dari empon-empon Mas Heri. Iya, ini dari Seperti jahe merah, jahe emprit, kencur, temulawak, dan dimix dengan daun kelor dan daun sirsat. Kemudian dikasih gula aren sedikit. Di situasi kondisi seperti ini mungkin bisa membantu kita dalam kalau bahasa medisnya itu menjaga imunitas. Ya, itu sangat cocok untuk hari. Maka tidak ada salahnya sobat karya semua belajar bertanam seperti empon-empon, seperti tadi kelor atau apalah, sangat cocok untuk bisa membantu pemerintah dalam mengatasi program pencegahan pandemi ini. Ya. Sobat karya, mungkin seperti itu nanti. Kalau manfaatnya sendiri, manfaatnya banyak sekali. Jadi untuk sayur-sayurannya kita bisa manfaatkan kalau kita lagi nggak ada, kebetulan kurang lah untuk belanja, uang belanja. Kita bisa ambil lah itu dari tanaman yang sudah kita tanam. Jadi itu bisa dimanfaatkan buat sayur-sayuran keluarga. Jadi juga selain kita kesibukan mengurus rumah tangga, terutama buat ibu-ibu, jadi kita bisa juga mengurangi kos pengeluaran untuk belanja itu sendiri. Betul begitu ya Pak Sani? Iya, kurang lebih seperti itu Mas. Bahkan sebenarnya ibu itu menjadi dokter yang ada di keluarga. Karena bagi kita ada salah satu kata yang sederhana, perhatikan apa yang kamu makan, itu menjadi suatu poin penting bagi kita Mas Heri. Iya. Jadikan tanaman sebagai obat, jangan sebagai obat menjadi makananmu Mas Heri. Iya, seperti itu. Iya. Apapun yang kita makan itu yang menentukan kesehatan kita. Iya, kualitas itu Mas Heri. Iya. Jadi kualitas sayuran yang kita makan bagus, otomatis yang kita tanam sendiri berarti kan otomatis bagus gitu. Iya. Ya selain untuk memanfaatkan kita bisa jual, kita juga bisa memanfaatkannya sendiri di rumah, di dalam keluarga gitu. Oke, untuk kendala Pak Sani, untuk kendala sendiri, apa kendala Anda selama ini dalam mengedukasi pentingnya memanfaatkan tanah pekarangan di Desa Bajulan sendiri atau di daerah lain gitu? Oke. Kendalanya gitu. Siap Mas Heri. Dari beberapa tahun yang pernah kita alami, mungkin sederhana sekali Mas Heri, itu mindset yang perlu dirubah pelan-pelan. Dari bukan kita seolah-olah memberikan sesuatu hal langsung diterima, tidak, itu mindset dari diri sendiri. Jadi antara apa yang dibutuhkan itu belum mengetahui, seperti apa yang kita sampaikan tadi, sing penting mangan, tapi tidak tahu kualitas apa yang dia makan. Bahkan pada puncaknya ternyata kebutuhan sayur itu dari data itu juga mengalami penurunan ternyata Mas Heri. Itu mungkin dari program seperti ini bisa menjadi solusi. Bukan sekedar solusi, tapi solusi yang solutif. Jadi ada aksi, ada gerakan aksi dari masyarakat. Ternyata itu bukan kendala, bukan ekonomi atau apa. Ternyata mindset Mas Heri. Di kita nggak butuh waktu lama. Dalam sehari kita hanya butuh waktu antara setengah jam, 1 jam untuk perawatan. Padahal tidak menyita waktu kerjaan utama kita sebenarnya Mas Heri. Itu sebenarnya pokoknya hanya di mindset itu aja Mas Heri. Ini Pak Sani ini adalah seorang guru. Di dalam kesibukannya beliau juga beraktivitas membagi kesibukannya setelah mengajar, pulang sekolah. Beliau juga membuat hortikultura di rumahnya, memanfaatkan tanah pekarangan di rumahnya. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk tetap produktif, bisa memanfaatkan apapun yang sekiranya di situ tidak bermanfaat menjadi sebuah value, menjadi sebuah nilai. Itu tetap berkarya teruslah. Untuk pesan-pesan buat sobat karya di rumah dari Pak Sani, mungkin bisa menggugah dan menginspirasi teman-teman yang ada di rumah agar bisa berkarya. Ya walaupun nggak di bidang hortikultura atau apapun, ya syukur-syukur di hortikultura gitu.
apa saja pesan-pesan buat Oh, teman-teman sobat karya di rumah? Iya. Ya, pesan kita sederhana. Tadi Mas Heri bilang menjadi sebuah nilai. Bahkan kalau bisa itu nilai di segala segi kehidupan itu bisa kita senggol, Mas Heri. Mungkin kalau kita bicara tentang tadi tentang tanaman, ya sesuai bidangnya masing-masing, Mas Heri, ditekuni. Jadi menurut kita, menurut pesan dari kita pada hari ini adalah bagaimana memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Pasti kreativitasnya akan tidak terbatas. Oke, itu saja video hari ini. Semoga bisa menginspirasi sobat-sobat semuanya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik like, komen, subscribe, dan share agar kita semuanya bisa menginspirasi teman-teman semuanya yang pengen mencari sebuah usaha yang ada di rumah, di sekitar, bisa dicoba lah buat teman-teman semuanya. Mungkin dari saya itu saja. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, saya pribadi mohon maaf, dan mewakili teman-teman semua yang ada di sini. Salam Sobat Karya. The summer's calling. The summer's calling.